Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Johan Muskoco di mata kuliah Warehouse Management atau Manajemen Gudang. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa di program S1 Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kita masuk ke materi ke-10 terkait Key Performance Indicator atau KPI. Nah, apa itu KPI atau Key Performance Indicator? Yaitu KPI atau Key Performance Indicator atau KPI ini merupakan alat yang digunakan manajemen untuk menentukan bagaimana pencapaian kinerja dibandingkan dengan target yang akan dicapai dan berhubungan dengan perencanaan, motivasi, dan lain sebagainya. Ini merupakan definisi dilihat dari sisi manajemen. Nah, kita bandingkan dengan definisi dari sisi-sisi lain, misalnya dari sisi terkait dengan karyawan maupun konsumen. Pada intinya KPI ini adalah ukuran, namun sebuah ukuran belum tentu KPI. Kita lihat definisi KPI ini dari sisi karyawan, yaitu KPI merupakan alat yang digunakan karyawan untuk menentukan sejauh mana aktivitas kerjanya telah memenuhi parameter atau belum. Sedangkan definisi KPI dari sisi konsumen, KPI adalah bagian penting dari suatu hubungan dengan konsumen, di mana konsumen akan menyatakan apakah sebuah organisasi telah memenuhi sesuatu yang dijanjikan dengan konsumen tersebut atau belum. Fungsi KPI itu sendiri ada 3, yaitu monitoring, controlling, dan directing. Pertama, monitoring. Apa itu monitoring? Jadi KPI berfungsi untuk mengukur seberapa jauh efektivitas pelaksanaan sistem melalui metrik tertentu dalam sebuah pengukuran kinerja. Sedangkan controlling, KPI berfungsi sebagai alat untuk melakukan pengawasan agar semua ukuran-ukuran dan target kualitas atau standarisasi kegiatan logistik dapat berjalan dengan baik. Sedangkan directing, di mana KPI berfungsi mengarahkan di mana tujuannya memberikan motivasi kepada karyawan untuk dapat bekerja secara baik dan lebih baik lagi. Hal yang perlu diperhatikan ialah terkadang KPI yang ditetapkan sudah menjadi kadaluarsa dan tidak efektif. Oleh karena itu, KPI harus diperbarui secara rutin dan disesuaikan dengan kondisi bisnis yang sedang berjalan. Perlu dipastikan bahwa KPI yang berjalan tidak menjadi penghambat dalam operasional kinerja perusahaan atau organisasi. Terdapat berbagai macam KPI atau Key Performance Indicator ini, yaitu dari KPI keuangan atau finansial, kemudian KPI produktivitas atau productivity, dan KPI kualitas atau quality. Nah, pertama terkait dengan KPI keuangan atau finansial. Jadi jenis KPI keuangan atau finansial ini ialah KPI akhir yang biasanya menjadi alat ukur bagi manajemen menengah ke atas. Aktivitas biaya menjadikan basis untuk pembanding dari penyedia jasa logistik di dalam proposal pendanaan pengukuran yang didasarkan pada jenis layanan warehouse. KPI keuangan dapat dimulai dari yang sangat sederhana seperti biaya per kilogram, biaya per kilometer, hingga yang sangat kompleks menyangkut masalah return on investment atau tingkat pengembalian investasi secara keseluruhan dalam bisnis dan lain sebagainya. Berikutnya adalah KPI produktivitas atau productivity, yaitu merupakan jenis KPI untuk mengukur produktivitas di mana sangat banyak dan beragam. Seluruh aktivitas dalam sebuah gudang misalnya sangat mungkin dapat diukur mulai dari penerimaan barang, kemudian penyimpanan, penyiapan, hingga pengepakan dan pengirimannya. Secara umum, KPI produktivitas merupakan pemanfaatan dari aset penting warehouse seperti tenaga kerja, area kerja, sistem penanganan barang, dan WMS atau Warehouse Management System. Ada juga KPI terkait kualitas atau quality. Di antara keempat KPI, dari beberapa KPI yang ada, KPI kualitas ialah KPI yang paling sulit pencapaiannya dalam suatu aktivitas logistik. Kualitas ialah sesuatu yang tidak dapat diukur secara langsung, namun di dalamnya harus membandingkan terhadap suatu target tertentu yang terlebih dahulu ditentukan. Pencapaian 100% biasanya merupakan pencapaian terbaik KPI ini. KPI kualitas ini dapat diterapkan juga dalam seluruh aktivitas dalam logistik, baik warehouse, transportasi, maupun inventory. Nah, kita mempelajari terkait dengan pelaporan KPI. Jadi bagaimana kita membuat sebuah pelaporan Key Performance Indicator di dalam sebuah perusahaan sektor logistik, utamanya di sini kita berbicara di pergudangan. Pelaporan KPI hendaknya dibuat menarik, jadi penggunaan gambar lebih baik digunakan lebih banyak daripada menggunakan banyak kata-kata.
Kemudian kumpulkan semua aktivitas yang saling berhubungan dari aktivitas satu dengan aktivitas yang lain untuk membentuk sebuah multi activity. Kemudian lebih baik dibuat dalam satu halaman saja agar ringkas dan mudah dipahami dan membutuhkan waktu yang sedikit untuk memahaminya. Kemudian tampilkan permasalahan dengan jelas, putuskan mana yang perlu diketahui dan yang bagus diketahui, kemudian sampaikan ke karyawan tersebut. Ini merupakan beberapa contoh key performance indicator yang dapat kalian lihat. Misalnya rata-rata picking per jam. Di sini ada indikatornya target yang disetujui, kemudian actual performance-nya, kemudian minimum dan maksimum di dalam pencapaiannya. Ada juga ini contoh terkait KPI yang saling berhubungan, multi activity satu sama lain, di mana banyak warna di sini. Misalnya hijau berarti sudah sesuai dengan indikator kinerjanya, kemudian kuning berarti hati-hati atau harus berhati-hati di dalam bekerja agar sesuai dengan targeting. Nah, merah ini harus lebih ekstra hati-hati di dalam bekerja. Nah, ini misalnya rata-rata picking per jam, kemudian ada juga rata-rata order masuk, persentase kesalahan, sampai dengan persentase kerusakan. Di sini ada merupakan KPI yang saling berhubungan atau multi activity. Kemudian di sini ada eksekutif summary-nya, ringkasan eksekutifnya, di mana menunjukkan berbagai macam ringkasan dari kegiatan key performance indicator tadi. Kemudian dari situ kita bisa merumuskan pencapaian atau strength dari organisasi. Misalnya 2 KPI terbaik dan bagaimana cara pencapaiannya. Pertama misalnya persentase pengiriman ke konsumen mencapai 102% dari target. Jumlah karton yang ditolak oleh konsumen turun drastis hanya 0,04% dari yang dikirimkan. Ini dikarenakan misalnya permasalahan poin pertama ini karena koordinasi yang sangat total, monitoring dengan sistem baru dan kerjasama dengan transporter. Kemudian yang poin kedua ini dikarenakan meeting mingguan dengan transporter, karyawan gudang, dan meminta konsumen untuk menelepon terlebih dahulu sebelum menolak barang. Dari sini dapat dikomentari bahwa setelah 3 bulan implementasi SAP sebuah sistem, tim gudang telah mengetahui pola dan kelemahan dari sistem ini. Dengan memanipulasikan kelemahan sistem, gudang dapat mencapai lebih dari yang ditargetkan, serta melatih sopir truk untuk lebih baik dalam penanganan dokumen pengiriman dan menambah fasilitas telepon untuk komunikasi yang lebih baik lagi. Berikutnya adalah tercapaiannya dapat kita rumuskan atau weakness-nya. Jadi KPI yang tidak tercapai dan bagaimana cara pencapaiannya di kemudian hari. KPI-nya misalnya permasalahannya target penerimaan barang masih di bawah 80% dan target put away di dalam 3 jam masih lemah atau 62%. Action-nya adalah pertama mengatur jadwal penerimaan barang lebih detail dengan bagian purchasing, kemudian memperbaiki 5 buah forklift yang rusak dari 7 yang ada. Jadi dapat ditarik kesimpulan dikarenakan kerusakan alat yang banyak, maka langsung berdampak pada penerimaan dan proses put away. Perlu segera dibuatkan proposal perbaikan dan persetujuan dari pihak manajemen terkait tadi untuk perbaikan 5 buah forklift tadi. Nah, materi ini saya sampaikan merupakan sumber dari pelatihan dari skema logistik administratif officer yang disampaikan oleh mentor Suprapto Suwaji dari LKP Logistik Indonesia. Jadi saya menyampaikan ini untuk mempersiapkan kalian suatu saat nanti diikut sertakan dalam sertifikasi terkait logistik administrasi officer ataupun terkait dengan warehouse supervisor. Terima kasih. Terakhir saya mengutip quote dari Narinda Wicaksono, sukses memang faktanya bukan buat semua orang. Sukses hanya untuk mereka yang mau berubah, konsisten dalam berjuang, dan pantang menyerah. Saya Johan Bimo Sukoco, sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.